Kerajaan Demak mulanya merupakan sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Menurut sumber sejarah lokal di Jawa, keruntuhan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478 Masehi. Hal ini ditandai dengan Candra Sengkala, sirna hilang kertaning bumi yang berarti memiliki angka tahun 1400 Saka. Ketika Majapahit runtuh, Demak mulai memisahkan diri dari ibu kota di Bintaro. Letak geografis berada di pesisir utara Pulau Jawa dengan lingkungan alamnya yang subur bermula dari sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagah Wangi. Tempat ini konon dijadikan permukiman muslim di bawah pimpinan Raden Patah yang kehadirannya tersebut atas petunjuk seorang wali bernama Sunan Ampel. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah merupakan putra dari Raja Majapahit bernama Raden Alif atau yang sering dikenal dengan nama Prabu Brawijaya V dengan putri keturunan Cina bernama Xu Banse. Kesultanan Demak berkembang pesat di tangan Raden Fatah yang berhasil mengembangkan pertahanan kerajaan dan berhasil memperluas wilayahnya hingga ke daerah Gresik. Tidak hanya dalam masalah hegemoni, pengamalan ajaran Islam pun menjadi misi utama dari Raden Fatah. Hal ini dibuktikan dengan mendirikan Masjid Agung Demak yang dibantu oleh para wali. Pada tahun 1513 Masehi, beliau juga mengutus anaknya yang bernama Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Kesultanan Demak terus berkembang semakin berjaya karena keberaniannya melawan pemerintahan Portugis di Malaka. Di bawah pimpinan Adipati Unus, Demak menyerang Portugis yang berpusat di Malaka. Hal ini dikarenakan Portugis telah memonopoli perdagangan di Nusantara. Pati Unus merupakan anak dari Raden Fatah yang sekaligus menggantikannya ketika Raden Fatah mangkat. Pati Unus sendiri hanya memerintah selama 3 tahun mulai dari tahun 1518 sampai dengan tahun 1521 Masehi. Beliau meninggal dalam pertempuran di Malaka pada tahun 1521 di usia 41 tahun. Kemudian, Pati Unus mendapat julukan Pangeran Sabranglor karena keberaniannya menyerang Portugis di Malaka. Wafatnya Pati Unus kemudian digantikan oleh Sultan Trenggana. Beliau adalah adik dari Pati Unus sekaligus penerus raja Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Demak mengalami kejayaan. Berkat keberaniannya, Raden Trenggana mampu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggana bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Beliau juga mengutus Fathahillah untuk menyerang Sunda Kelapa yang dikuasai oleh Portugis. Pada tahun 1527 Masehi, Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan dan berganti nama menjadi Jayakarta. Dan pada tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggana menemui ajalnya di medan pertempuran ketika melancarkan penyerangan di Pasuruan. Sebelum itu, ketika Pati Unus meninggal, terdapat 2 kandidat yang menggantikannya, yaitu Sultan Trenggana dan Pangeran Surawiyoto. Suksesi Raja Demak III tidak berlangsung lancar karena terjadi persaingan panas antara Pangeran Surawiyoto dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surawiyoto oleh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto merupakan anak sulung dari Sultan Trenggana yang membunuh Pangeran Sedolepen demi melancarkan kejayaan ayahnya menjadi Raja Demak. Sejak peristiwa itu, Surawiyoto dikenal dengan sebutan Pangeran Sedolepen yang artinya sekar gugur di sungai. Pangeran Sedolepen sendiri merupakan ayah dari Arya Penangsang yang mengakibatkan Arya Penangsang membalaskan dendam ayahnya di kemudian hari. Setelah Sultan Trenggana mangkat, digantikan oleh Sunan Prawoto. Beliau hanya memerintah singkat, yaitu pada tahun 1546 sampai dengan 1549 Masehi. Hal ini dikarenakan adanya pemberontakan dari Arya Penangsang yang kemudian membuat terbunuhnya Sunan Prawoto. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak kelima. Pada tahun 1549, Hadiri Adipati Jepara dan Ratu Kalinyamat berangkat ke Kudus untuk meminta penjelasan atas terbunuhnya Sunan Prawoto. Namun, penjelasan yang didapatnya sangat mengecewakan, sehingga mereka memilih untuk kembali pulang ke Jepara.
Di tengah jalan, mereka diserang oleh pengikut Arya Penangsang yang berhasil membunuh Pangeran Hadiri Adipati Jepara. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Kesultanan Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang Hadiwijaya yang dikenal sebagai Joko Tingkir. Karena masih ada hubungan saudara, Hadiwijaya enggan membunuh Arya Penangsang secara langsung. Hadiwijaya kemudian mengadakan sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Sutawijaya yang merupakan anak dari Ki Ageng Pamanahan berhasil membunuh Arya Penangsang. Setelah berhasil membunuh Arya Penangsang pada tahun 1554, Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Demak ke Pajang. Adanya perpindahan tersebut menyebabkan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak yang ditandai dengan perpindahan kekuasaan dari daerah pesisir ke daerah pedalaman. Peralihan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang merupakan pergeseran pusat pemerintahan dari daerah pesisir ke daerah pedalaman, sehingga terjadi perubahan sifat kerajaan dari maritim ke agraris. Kini, Demak menjadi sebuah wilayah di pesisir utara Jawa yang terus mengalami perkembangan dengan beberapa peninggalan dari Kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479 Masehi dan masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini. Meski sudah mengalami beberapa renovasi, namun beberapa bangunan utama ini masih utuh seperti aslinya. Bangunan ini menjadi bukti bahwa Kerajaan Demak pada masa silam telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran agama Islam di Jawa. Peninggalan dari Kerajaan Demak yang kedua merupakan hadiah dari Putri Campa, yakni ibunda dari Raden Patah. Peninggalan dari Kerajaan Demak yang terakhir adalah Dampar Kencono. Dampar Kencono merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit, sebab dampar ini merupakan hadiah yang diberikan Prabu Brawijaya V kepada Raden Patah. Dampar Kencono ini terletak di dalam dekat dengan tempat Imam Masjid Agung Demak. Mari kita lestarikan budaya dan sejarah kita sebagai tempat belajar dari masa lalu dan untuk kekayaan bangsa Indonesia. Viva Historia!